penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Setiawati, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri 1 Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Parung, yaitu Ibu Haja Melwinda Fitri SPD MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu Winda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu, di sini saya izin untuk mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual tentang modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya izin melakukan wawancara ya Ibu. Iya, silakan. Ya, terima kasih banyak Ibu sudah memberikan kesempatan dan waktu untuk saya dalam mengerjakan tugas ini. Nah Ibu, kita langsung saja untuk melakukan wawancara ya Bu. Iya, silakan. Saya izin bertanya Ibu, selama Ibu di SMA Negeri 1 Parung, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Iya, di dalam mengambil suatu keputusan, seorang pimpinan itu harus bijak ya, harus bijaksana. Kadang-kadang kita tidak bisa hanya mengikuti aturan yang ada. Jadi sebagai seorang pemimpin, kita harus memahami semua permasalahan terlebih dahulu, kemudian memahami juga ini yang mengalami masalah siapa nih. Jadi kita harus memahami juga kondisi-kondisi tertentu. Jadi kadang-kadang kita dihadapkan seperti itu. Kadang-kadang kita dihadapkan kepada aturan di mana kita harus mengambil keputusan dengan beberapa alternatif keputusan yang sulit untuk kita putuskan gitu. Tetapi di situ kita harus bijak. Keputusan ini misalkan kita ada dilema antara dua keputusan, tapi dua-duanya adalah benar. Nah, kita ambil mana yang paling benar. Baik, terima kasih Ibu. Berarti memang harus bijaksana ya Bu. Betul. Ketika mengambil sebuah keputusan. Luar biasa sekali Ibu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di SMA Negeri 1 Parung, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang tadi Ibu bilang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam mengambil keputusan seperti itu tidak lepas dari yang pertama adalah kita mengkaji permasalahannya terlebih dahulu. Kemudian setelah kita paham betul akan masalah yang dihadapi, nah ketika kita mengambil keputusan, ada berapa alternatif keputusan yang akan kita ambil itu, kita kaji keputusan yang akan kita ambil itu. Yang pertama berdasarkan dampaknya, mana dampaknya yang paling banyak baiknya, kemudian ada juga dampak yang lebih banyak buruknya misalkan. Kemudian juga dilihat dari dasar kepentingan, harus menghindari adanya kita lebih melihat kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi ya. Nah, dari situlah kita pilah-pilah memilih, mengambil keputusannya haruslah yang pertama berdasarkan kepentingan bersama, yang kedua kemudian dampaknya yang sedikit memberikan dampak negatif begitu. Ya, luar biasa ya Bu. Berarti memang ketika Ibu mengambil sebuah keputusan harus memikirkan dampak positif dan Betul. juga untuk kepentingan bersama. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ibu dalam kepemimpinan itu kalau menurut Ibu bukan seorang yang otoriter. Jadi biasanya jika ada masalah dari seorang karyawan, guru ataupun pegawai, biasanya Ibu melakukan pendekatan, kemudian mencari tahu
permasalahan yang sedang dihadapi oleh orang terkait, kemudian melakukan identifikasi dan juga mencari tahu kepada orang-orang terdekat sekitarnya, dan biasanya juga Ibu jika itu memungkinkan biasanya berdiskusi dengan tim kecil, misalkan tim manajemen, karena Ibu merasa sebelum mengambil keputusan itu betul-betul harus mendapatkan informasi yang lengkap. Berarti dengan cara pendekatan ya Bu. Ya, dan mengidentifikasi masalah, kemudian mencari tahu lebih banyak lagi informasinya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, seperti tadi yang Bu sampaikan, kalau di anak itu ada penanganan anak secara restitusi ya, segitiga restitusi. Kalau untuk di guru biasanya Bu juga seperti itu. Guru atau pegawai biasanya Bu mengajak orang tersebut untuk mengkaji permasalahan, kemudian dia mungkin harus menyadari dulu apakah memang yang dilakukan itu atau situasinya itu memang dalam kondisi yang harus dia pahami. Kemudian ketika diberikan alternatif beberapa solusi, dia pun menerima bahwa solusi itu adalah yang terbaik. Jadi dan harus tumbuh dari dirinya, sehingga dia solusi yang kita ambil itu atau keputusan yang Ibu ambil itu dia bisa menerima dengan hati juga gitu. Iya, jadi ternyata luar biasa Ibu juga melakukan atau menerapkan segitiga restitusi, di mana ketika si guru ini mendapat masalah memiliki kesadaran untuk memperbaiki kesalahan. Ada memiliki pemahaman, kemudian kesadaran untuk memperbaiki, sehingga solusi yang kita berikan itu benar-benar dapat dijalankan nantinya. Luar biasa. Kemudian selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Biasanya tantangan yang paling sulit itu adalah ketika Ibu harus menjalankan suatu aturan, ya, aturan yang menurut Ibu ini adalah benar, tapi tidak sesuai dengan kondisinya. Kondisinya apa ya? Sebagai contoh misalkan ketika kemarin ada pengelolaan kinerja, itu sudah berkali-kali sampaikan batas waktu dan sebagainya, tapi ketika Ibu misalkan tidak peduli terhadap bawahannya, mungkin Ibu bisa langsung kirim saja hasil pengelolaan kinerja tersebut. Tetapi yang ada hal lain yang kita rasakan bahwa kekurangan ataupun ketinggalan dari bawahan kita itu juga menjadi tanggung jawab daripada kita sebagai atasan. Sehingga yang tadinya seharusnya udah dikirim tidak merugikan yang lain yang sudah duluan menyampaikan hasil kinerjanya. Nah, mau nggak mau, jadi kita terus-menerus harus mengingatkan guru-guru yang masih lalai gitu. Seperti itu Bu Indah ya. Jadi antara menegakkan aturan dengan masih adanya rasa peduli dan toleransi dan perhatian gitu kepada yang lain, teman-teman yang belum ya Bu. Ya. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Nah, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat, maksudnya langsung dijadwalkan atau ada jadwal-jadwal tertentu? Ya, kalau secara umum Ibu biasanya kondisional. Setiap ada misalkan permasalahan ataupun kasus apapun, itu langsung ditindaklanjuti. Tetapi ada hal-hal tertentu yang memang dijadwalkan itu dalam 1 minggu itu ada waktu 1 kali mengkaji permasalahan bersama tim ya, yang mungkin kasus-kasus yang dialami yang secara kondisional tadi itu ada dampaknya kepada sekolah secara global gitu ya, sehingga perlu dibuat suatu aturan atau SOP dan sebagainya. Namun ketika permasalahan-permasalahan umum yang terjadi, biasanya Ibu langsung menindaklanjuti, apalagi dilihat dari yang pertama itu dilihat dari sisi satu penting atau tidak penting,
yang kedua mendesak atau tidak mendesak seperti itu. Berarti kondisional ya Bu, Ya. tergantung konten permasalahannya. Betul. Kalau memang bisa langsung diselesaikan langsung. Langsung diselesaikan. Kalau misalnya harus terjadwal berarti harus diskusi dengan tim manajemen dulu. Ya, kalau berdampak kepada aturan sekolah, nah itu ada waktu dalam 1 hari, Iya. dalam seminggu untuk membahas lebih detail lagi. Iya. Takutnya ada dampak domino dari permasalahan yang tadi terhadap yang lainnya. Nah, baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, karena apa ya, Bu Winda ya, seorang kepala sekolah itu tidak mungkin bisa melihat semua permasalahan secara detail. Baik itu permasalahan di guru, di siswa atau permasalahan sekolah secara umumnya. Maka dalam hal ini Ibu merasa perlu adanya orang-orang tertentu untuk Ibu mintain pendapatnya, masukannya atau informasinya yang lebih yang lebih luas begitu ya. Nah, dalam hal ini Ibu menginikan yang Ibu lakukan adalah bersama-sama dengan tim manajemen. Jadi tim manajemen yang baik dari kurikulum, permasalahan pembelajaran, dengan kesiswaan ataupun dengan humas ataupun dengan sarana dengan wakasarpas ya. Jadi pastilah semua keputusan yang kita ambil itu tidak bisa diputuskan sendiri. Pasti ada adanya masukan-masukan ataupun keputusan bersama yang kita ambil. Ya. Pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira ada pembelajaran apa saja nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang sudah Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan kasus yang berbasis dilema etika tadi? Ya, kalau dari pengalaman yang Bu dapatkan bahwa ternyata kalau yang berhubungan dengan kepemimpinan dalam mengambil keputusan itu tidak tidak hanya bisa melihat teorinya saja, tetapi semakin menambah pengalaman bahwa begitu banyak permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan, di mana setiap permasalahan itu mempunyai kriteria ataupun dalam penyelesaiannya itu perlu kondisi ataupun keputusan tersendiri begitu. Jadi ada kalanya keputusan untuk suatu masalah ini tidak bisa berlaku untuk masalah yang lain. Jadi perlunya yang pertama yang berhubungan dengan dilema itu kita juga memperhatikan aturan, tetapi juga tidak bisa menyampingkan hati nurani seperti itu ya, supaya terjadinya keharmonisan dalam suatu lembaga atau dalam suatu organisasi. Nah, mungkin tergantung kepemimpinannya ya, apakah dia bersifat otoriter atau bersifat demokrasi gitu. Nah, kalau Ibu melihatnya khususnya di sekolah ya, itu antara dilema dengan adanya rasa peduli dan perhatian pada orang lain ataupun situasi yang harus yang bisa menimbulkan seseorang itu bisa lebih baik, itu perlu diperhatikan juga. Berarti keputusan itu tergantung masalahnya ya Bu, kriterianya seperti apa, tidak bisa Ibu memutuskan hanya untuk berdasarkan masalah aturan saja. Betul. Sudah selesai. Banyak hal yang harus dipertimbangkan ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak Ibu, kita sudah selesai sesi wawancaranya. Jadi di sini Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Parung sudah meluangkan waktu yang luar biasa dalam mendukung saya untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual. Ibu sekali lagi terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu Winda. Sehat-sehat Semoga ya, lancar Bu. dan sukses Amin, ya. Dan bisa memberikan manfaat ke sekolah juga. Amin ya. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah dan juga teman-teman yang sudah menyaksikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.